Presiden Prabowo Subianto juga menyarankan agar atap rumah masyarakat Indonesia kembali menggunakan ijuk atau rumbai, bukan seng. Sebab atap dari seng dapat mengakibatkan penyakit kanker paru-paru. Estetika, keindahan harus kita pertahankan. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk. Kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Ya, dari karat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung akad massal 62.000 rumah di Batang, Jawa Tengah. Program itu menjadi bagian dari pengadaan 3 juta rumah yang diusung pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung akad massal kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak. Melalui program ini, pemerintah berupaya terus mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan serta menghadirkan hunian terjangkau serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia. Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses pemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah puluhan tahun tinggal di rumah tak layak huni, seorang nenek di Batang, Jawa Tengah mendapat bantuan bedah rumah. Pemerintah mendorong pemberian bantuan bedah rumah dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran. Rumah sederhana milik Suwiyah, warga desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini telah dihuni selama puluhan tahun. Mbak Suwiyah tinggal bersama cucunya di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan rumah ini belum memiliki kamar mandi, sementara aliran listrik masih menumpang dari rumah tetangga. Hasil verifikasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan rumah ini tidak memenuhi standar rumah layak huni. Melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, Mbak Suwiyah menerima bantuan 20 juta rupiah dengan dukungan swadaya 2,5 juta rupiah. Pembangunan rumah dijadwalkan dimulai awal Agustus. Jadi ini tepat sasaran sekali untuk diperbaiki program bedah rumah atau BSPS yang kita tingkatkan. Presiden Prabowo luncurkan tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000. Di Jawa Tengah naiknya besar sekali. Di Batang juga dari 0 jadi sekitar 800 dan tadi saya minta karena masih banyak kalau memang siap naikkan jadi 1.000. Ya, tapi harus terserap ya dan tepat sasaran dan sesuai aturan dan transparan. Adapun pada tahun 2026, Jawa Tengah memperoleh alokasi 34.712 unit BSPS, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto juga menyarankan agar atap rumah masyarakat Indonesia kembali menggunakan ijuk atau rumbai, bukan seng. Sebab atap dari seng dapat mengakibatkan penyakit kanker paru-paru. Estetika, keindahan harus kita pertahankan. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk. Kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Ya, dari karat. Kementerian Pertahanan menutup Diklat Bela Negara Manajer Koperasi Merah Putih. Upacara diikuti sekitar 3.500 peserta Diklat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kemenhan resmi menutup Diklat Bela Negara Koperasi Merah Putih bagi Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia atau SPPI. Upacara dimulai pukul 8 pagi tadi dengan Sekjen Kemenhan sebagai pembina upacara. Sebanyak 33.758 anggota SPPI telah menyelesaikan Diklat selama 1,5 bulan. Jumlah tersebut terdiri dari 28.626 calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih serta 5.159 calon manajer koperasi nelayan Merah Putih. Di tempat upacara. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang diduga bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional berlangsung. Sudaryono memerintahkan pegawai tersebut dimutasi ke Papua. Saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional secara daring berlangsung pada Kamis. Sudaryono mendadak menghentikan paparan setelah melihat koordinator wilayah Kayong Utara Adi Afrianto yang dinilai tidak fokus dan diduga bermain ponsel. Tak hanya memberikan teguran, dirinya juga langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindah tugaskan ke Papua. Ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat. Setelah memberikan teguran, Sudaryono juga meminta seluruh jajaran BGN lebih disiplin dan profesional mengikuti jalannya rapat. Bahkan ia menegaskan, jika terus mengulang ketidakdisiplinannya, ia tak segan memecat pegawai tersebut. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi
yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MPG dari anggaran pendidikan dalam APBN mulai 2028. Prasetyo pun menjelaskan bahwa persoalan anggaran tak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga DPR. Mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi. Anom diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya hingga hampir 2 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol Kamis pagi. Anom diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengupahan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Anom meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya, namun dirinya membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita uang lebih dari 2 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dan yang terbaru ialah Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta.
Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK membuat Menteri Dalam Negeri geram. Mendagri dan Ketua KPK akan berkeliling ke berbagai daerah untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan yang dilakukan kepala daerah. Kembali kepada individu orang masing-masing. Individunya. Kalau seandainya kami nggak bisa mengawasi mereka, megangin mereka 24 jam, nggak bisa. 7 hari seminggu, 35 hari nggak bisa. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya menyimpang, ya kita juga nggak bisa atasi dan resiko. Nah sekarang dengan adanya OTT KPK ini, saya bekerja sama dengan KPK dan saya temuin, kami akan keliling ke 10 titik, ya mulai minggu depan. 10 titik bersama Ketua KPK, deputinya gantian, Wamendagri gantian, 2 hari spesifik tiap daerah. Akan teknis sekali sudah kita inventarisir masalah-masalahnya. Inilah mereka untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah. Tapi dengan adanya OTT ini, ya saya minta kepala daerah juga introspeksi, ya, agar jangan sampai bermain-main, tak kena lagi loh yang lain lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah telah aplikasi terkait perbedaan nilai santunan yang diberikan kepada anak maling ayam di Bali dengan anak satpam yang tewas di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. KDM menyebut ada berbagai pertimbangan untuk menentukan nilai santunan. Peristiwa itu suaminya lagi apa? Peristiwa kan suami saya kan juga meninggal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan berupa deposito sebesar 50 juta rupiah untuk anak residivis maling ayam yang tewas di amuk massa di Tabanan, Bali. Sementara itu, KDM memberi bantuan 25 juta rupiah kepada anak satpam yang ditemukan tewas terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Perbedaan nilai santunan ini menimbulkan reaksi negatif dari warganet. Sejumlah warganet menilai anak satpam di Purwakarta lebih layak diberi bantuan dengan nominal lebih besar, sebab kasus menimpa warga asli Jawa Barat dan korban wafat saat mencari nafkah. KDM kemudian membantah telah berlaku pilih kasih. Ia menjelaskan ada beberapa pertimbangan untuk menentukan nilai santunan. Waktu itu saya tidak menyerahkan uang berbeda dengan yang di Bali karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, bahwa saya paham almarhum itu ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan pada pihak lain, sehingga
saya memilih untuk menyelesaikan kewajiban pada pihak lain dibanding menyerahkan uang tunai semuanya ke keluarga korban. Yang kedua, saya berfokus untuk pendidikan anaknya ke depan. Yang besar itu berfokus diselesaikan sekolah SMK-nya dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di sekitar rumah. KDM juga menegaskan bentuk bantuan tidak boleh hanya diukur dari jumlah uang tunai yang diserahkan di awal, melainkan dari dampak jangka panjang bagi masa depan keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik penjualan beras fortifikasi atau beras premium yang dijual dengan harga tinggi meski tidak penuhi SNI. Mentan siap menanggung segala resiko untuk melawan para mafia pangan. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazila Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik permainan dalam penjualan beras fortifikasi atau beras premium yang dipasarkan dengan harga jauh di atas kewajaran. Padahal, beras tidak penuhi standar nasional Indonesia. Berdasarkan temuan awal Kementerian Pertanian, harga beras fortifikasi rata-rata mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram. Bahkan, ada yang harganya mencapai Rp42.000 per kilogram. Harga tersebut tak sebanding dengan tambahan biaya fortifikasi yang hanya sekitar Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram. Amran berjanji untuk melawan dan mengejar para pelaku mafia pangan yang tak kenal kapok, walaupun ia harus kehilangan jabatannya sebagai menteri. Saya siap pertaruhkan segalanya demi petani, demi rakyat Indonesia yang 286 juta. Saya berpihak pada mereka. Kalau memang risikonya saya harus berakhir jabatanku, nggak apa-apa. Tapi ini kami kejar. Amran menyebut kerugian yang ditanggung konsumen akibat praktik mafia pangan ini hampir Rp100 triliun. Amran akan mencabut izin usaha para produsen beras yang melanggar hukum tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.